Saya Silvijania Putri dari Pendidikan Matematika, Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video pembelajaran ini. Sekarang kita akan belajar tentang kesebangunan dan kekongruenan. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita, mari kita lihat dulu kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran. Ini adalah kompetensi dasarnya. Lalu, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Oke. Mari kita masuk ke materinya. Nah, adik-adik, pada video pembelajaran kali ini, materinya akan kita bagi menjadi dua submateri, yaitu kesebangunan dan kekongruenan. Pertama, mari kita bahas dulu tentang kesebangunan. Nah, adik-adik, apakah di sekitar kalian terdapat benda-benda dengan bentuk yang sama? Sekarang, coba adik-adik perhatikan gambar miniatur dan bangunan yang ada di gambar ini. Oke, sebuah miniatur jika dibandingkan dengan ukuran sebenarnya adalah sebangun loh. Jadi, apa itu kesebangunan? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak materinya. Kesebangunan. Apa itu sebangun? Dua benda dikatakan sebangun jika keduanya memiliki bentuk yang sama. Lalu, apa sih syarat kesebangunan? Pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Adik-adik, silahkan perhatikan gambar berikut ini. Nah, jika kita perhatikan, sudut A itu sama besar dengan sudut E. Lalu sudut B itu sama besar dengan sudut F. Lalu sudut C sama besar dengan sudut G, dan sudut D itu sama besar dengan sudut H. Lalu, syarat yang kedua dari kesebangunan adalah perbandingan panjang sisi yang bersesuaian adalah senilai. Oke, kita perhatikan gambar ini. Sisi yang bersesuaian pada gambar ini ditandai dengan warna yang sama. Oke, kita lihat. Sisi AB bersesuaian dengan sisi EF. Di sini AB dan EF ditandai dengan warna merah. Lalu ada sisi BC yang bersesuaian dengan FG. Selanjutnya ada CD yang bersesuaian dengan GH. Dan begitu juga dengan DA bersesuaian dengan HE. Oke, kita masuk ke contoh soal. Coba adik-adik perhatikan dua bangun datar berikut ini. Apakah bangunan tersebut sebangun? Nah, mari kita cek. Yang pertama, memiliki bentuk yang sama, yaitu sama-sama persegi panjang. Lalu yang kedua, semua sudut yang bersesuaian. Kita perhatikan di sini ada ditandai dengan sudut siku-siku. Ini semua sudutnya bersesuaian. Lalu yang ketiga, itu memiliki perbandingan sisi yang senilai, yaitu 2:1 sama dengan 4:2. 4:2 ini, kalau kita sederhanakan, akan kita dapatkan hasilnya, yaitu 2:1. Jadi dapat kita simpulkan kalau dua bangunan ini adalah sebangun. Kita lihat contoh berikutnya. Bagaimana dengan gambar di bawah ini? Apakah sebangun? Coba adik-adik perhatikan dua gambar segitiga ini. Nah, mari kita cek. Ternyata dua bangun ini adalah tidak sebangun. Kenapa? Karena seperti yang kita lihat, ada panjang sisi segitiga yang perbandingannya tidak sama, yaitu 2:7 tidak sama dengan 1:2. Nah, kita coba masuk ke contoh soal. Jika kita ketahui segitiga ABC dengan AB adalah 6 cm, panjang BC 12 cm, dan CA 12 cm. Besar sudut A 75 derajat, besar sudut B
75 derajat dan besar sudut C adalah 30 derajat. Dan segitiga DEF dengan EF adalah 6 cm, FD 6 cm, dan keliling DEF adalah 15 cm. Diketahui juga, besar sudut D adalah 75 derajat, besar sudut E adalah 75 derajat, dan besar sudut F adalah 30 derajat. Nah, pertanyaannya, apakah kedua segitiga tersebut sebangun? Oke, mari kita simak pembahasannya. Yang pertama, bentuk kedua bangunan sama, atau bentuk kedua bangun sama, yaitu sama-sama segitiga. Lalu, sudut-sudutnya bersesuaian, yaitu sudut A bersesuaian dengan sudut D, yaitu besarnya tadi 75 derajat. Lalu sudut B juga bersesuaian dengan sudut E, yang mana besarnya adalah 75 derajat. Dan sudut C itu bersesuaian dengan sudut F, adalah besarnya 30 derajat. Yang ketiga, itu sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan sebagai berikut. Tadi diketahui kalau keliling segitiga DEF itu adalah 15 cm, yang mana kita mencari keliling ini menjumlahkan seluruh panjang sisi. Maka kita dapatkan DE ditambah EF ditambah FD. DE-nya kita cari, lalu EF-nya itu ada 6 cm, dan FD-nya kita ganti juga dengan 6 cm. Maka kita dapatkan DE-nya adalah 3 cm. Jadi, bisa kita lihat kalau perbandingan sisinya itu sama, yaitu 6 berbanding 3 sama dengan 12 berbanding 6. 12 berbanding 6 ini, kalau kita sederhanakan, dapatnya 2 berbanding 1. Maka dapat kita simpulkan kalau dua bangun datar ini adalah sebangun. Oke, adik-adik, itu adalah materi tentang kesebangunan. Selanjutnya, mari kita bahas tentang kekongruenan. Nah, adik-adik, perhatikan pemasangan ubin di kelasmu. Ternyata, ubin yang satu dan ubin lainnya memiliki hubungan kekongruenan. Jadi, apa itu kekongruenan? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak pembahasan berikut. Kekongruenan. Apa itu kongruen? Dua bangun disebut kongruen jika keduanya memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Adapun simbol kongruen adalah sebagai berikut, dan ini adalah simbol tidak kongruen. Nah, adapun syarat kekongruenan, yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Lalu yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Adik-adik, coba perhatikan dua bangun datar berikut ini. Kalau kita perhatikan, terlihat bahwa sudut A sama dengan sudut C, lalu sudut E sama dengan sudut G, yaitu sama-sama sebesar 40 derajat. Lalu sudut B sama besar dengan sudut D, juga sama besar dengan sudut F, dan sudut H, yaitu sama-sama sebesar 140 derajat. Nah, kalau kita perhatikan sisi yang bersesuaian, yaitu sisi AB sesuai dengan sisi EF, lalu sisi BC juga bersesuaian dengan sisi FG, lalu sisi CD juga bersesuaian dengan sisi GH, begitu juga dengan sisi DA itu bersesuaian dengan sisi HE. Sekarang, tunjukkan oleh adik-adik mana saja bangun yang kongruen dari gambar 1, gambar 2, atau gambar 3. Nah, ternyata gambar 1 dan gambar 3 adalah bangunan yang kongruen. Karena bentuk dan ukuran sama serta sudut yang bersesuaian pun juga sama. Kalau kita perhatikan gambar 1 ini sama-sama berbentuk trapesium, panjang sisinya juga sama, dan besar sudutnya juga sama. Begitu juga dengan gambar 3, sama-sama bangun persegi 4. Lalu bagaimana dengan gambar yang kedua? Ternyata gambar kedua ini adalah tidak kongruen. Kenapa? Karena ada sisi yang tidak sama panjang. Kalau kita perhatikan alas pada segitiga ini, panjang sisinya berbeda. Yang pertama ada 6 cm,
yang kedua ada 5 cm. Oke. Mari kita masuk ke contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar segitiga ABC dan DEF yang kongruen di bawah ini. Jika panjang AB adalah 8 cm, panjang BC adalah 9 cm, dan DF adalah 7 cm, maka tentukan panjang sisi AC, FE, dan DE jika besar sudut A adalah 70 derajat, sudut F adalah 60 derajat, maka berapakah besar sudut E dan sudut B? Oke, mari kita bahas. Panjang sisi AC, FE, dan DE berdasarkan gambar kita ketahui bahwa panjang AB itu adalah 8 cm. Ternyata kalau kita perhatikan lagi, sisi AB ini dia bersesuaian dengan sisi DE. Kita perhatikan di sudut A ini ada tandanya titik, di sudut D juga ada tanda titik, lalu di sudut B ini tidak diberi tanda sudut, lalu di sudut E juga tidak. Maka AB bersesuaian dengan DE. Lalu BC itu juga sama besar dengan FE, sama panjang dengan FE yaitu 9 cm, dan DF juga bersesuaian dengan AC yaitu 7 cm. Nah, diketahui sudut A adalah 70 derajat, maka sudut D juga pasti adalah 70 derajat. Sudut F itu diketahui 60 derajat, karena sudut F bersesuaian dengan sudut C, maka sudut C juga besarnya adalah 60 derajat. Sehingga AC adalah 7 cm, DE 8 cm, dan FE kita dapatkan 9 cm. Oke, mari kita simak contoh kedua. Jika segitiga di bawah ini adalah kongruen, maka berapakah panjang BC? Mari kita simak pembahasannya. Di soal kita tahu bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga PQR. Maka AB itu sama dengan QR, panjangnya adalah 3 cm. Lalu panjang AC juga sama dengan PQ, adalah 4 cm. Sehingga panjang BC bisa kita cari dengan menggunakan Pitagoras. Yang mana BC sama dengan akar dari AB dikuadratkan ditambah AC dikuadratkan. Kita dapatkan, kita ganti nilai AB ini dengan 3, lalu AC juga kita substitusi dengan 4. Maka kita dapatkan panjang BC adalah akar 25. Akar 25 adalah 5 cm. Baiklah adik-adik, itu adalah materi tentang kesebangunan dan kekongruenan. Selanjutnya, mari kita kerjakan beberapa soal latihan. Pada video kali ini, kita akan mengerjakan 4 soal latihan saja, yaitu 2 pada soal kesebangunan dan 2 pada soal kekongruenan. Mari kita pilih secara acak soal di kesebangunan. Di sini kita pilih saja soal nomor 4. Nah, adapun soal nomor 4, seorang anak berdiri pada jarak 4 meter dari pohon. Tinggi anak tersebut 1,6 meter. Jika bayangan anak 2 meter, berapakah tinggi pohon? Oke, silakan adik-adik kerjakan dulu. Jika adik-adik menjawab B, ya maka jawaban adik-adik salah. Mari kita cek lagi. Jika adik-adik menjawab yang A, maka jawaban adik-adik adalah benar. Oke, mari kita lihat pembahasannya. Kalau kita perhatikan, tinggi anak dengan tinggi pohon dan bayangan anak dengan jarak pohon ke bayangan ini adalah 2 segitiga yang sebangun. Maka kita dapat membandingkan panjang sisinya, yaitu 2 berbanding 6 sama dengan 1,6 berbanding tinggi pohon. Oke, kita kali silang. 2 kali N, 2N, 6 kita kali dengan 1,6. Kita dapatkan 4,8. Maka, kalau tadi kita misalkan tinggi pohon ini dengan N, maka kita dapatkan tinggi pohon tersebut adalah 4,8 meter. Jawabannya adalah yang A. Mari kita lanjutkan ke soal nomor 5. Sebuah foto diletakkan pada sehelai karton yang berukuran 40 cm dikali 50 cm. Di sebelah kanan dan kiri foto masih terdapat karton selebar 4 cm. Di sebelah bawah foto masih terdapat karton selebar 7 cm.
Jika foto dan karton sebangun, maka berapa lebar karton di bagian atas foto yang tidak tertutup foto? Oke, dipersilahkan dulu kepada adik-adik menjawab. Jika jawaban adik-adik adalah yang A, maka jawaban adik-adik salah. Oke, mari kita cek lagi. Kalau kita jawab yang B. Oke, ternyata jawabannya adalah yang B ya adik-adik. Mari kita lihat pembahasannya. Kita pisah dulu ini kartonnya dan ini foto. Kita lihat foto dan karton adalah dua persegi panjang yang sebangun. Maka kita bisa membandingkan panjang sisinya, yaitu panjang lebar karton adalah 40 dan lebar foto adalah 32. Lalu tinggi karton adalah 50 dan tinggi fotonya adalah N karena belum diketahui pada soal. Kita cari dulu panjang fotonya. 40 kali N 40N, lalu 50 kita kali dengan 32. Kita dapatkan 5N sama dengan 50 dikali 4. Maka N adalah 40 cm. Nah, karena kita dapatkan tinggi foto adalah N, kita akan mencari sisa di atas foto ini, sisa karton di atas foto ini. Maka dapat kita cari dengan menggunakan panjang karton itu 50, dikurang dengan panjang foto adalah 40, dan lebar bagian bawah karton yang tersisa adalah 7. Maka kita dapatkan sisanya adalah 3 cm. Jawabannya adalah yang B. Oke, itu adalah dua soal yang mewakili tentang kesebangunan. Kita lanjut dengan soal kekongruenan. Kita pilih secara acak. Kita coba aja soal nomor 9. Diketahui dua trapesium di bawah adalah kongruen. Maka panjang sisi AD adalah, panjang sisi AD. Oke, kita coba jawab yang A. Nah, ternyata jawabannya adalah yang A. Mari kita simak pembahasannya. Kalau kita perhatikan, trapesium itu memiliki dua sisi yang bersesuaian, atau dua sisi yang sehadap. Sisi AB itu sesuai dengan sisi SR dan sisi DC juga sama panjang dengan sisi PQ. Jika AB adalah 8 cm, maka SR juga 8 cm. Begitu juga dengan DC, karena dia sesuai dengan PQ, PQ-nya 20, tentu DC-nya juga 20 cm. Kita tarik garis dari A ke bawah, kita anggap di sini adalah E, kita misalkan di sini adalah E. Jika panjang DC adalah 16 cm, maka AE juga 16 cm. Lalu, jika panjang AB adalah 8 cm, karena EC ini dia bersesuaian dengan AB, maka panjang EC juga adalah 8 cm. Oke, kita ambil segitiga AED. Kalau kita perhatikan, segitiga AED ini adalah segitiga siku-siku. Maka kalau kita mau mencari panjang sisi AD, itu kita bisa menggunakan Pythagoras. Sisi AD adalah sisi miring, maka mencarinya adalah AE kuadrat ditambah DE kuadrat diakarkan. Oke, kita substitusi AE-nya adalah 16 cm, lalu DE-nya itu adalah 12 cm. Oke, kita dapatkan hasilnya adalah akar dari 400. Akar dari 400 adalah 20 cm. Maka jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu nomor 10. Persegi panjang ABCD dibentuk dari 5 persegi panjang yang kongruen. Jika keliling tiap persegi panjang kecil adalah 30 cm, maka tentukanlah luas dan keliling persegi panjang ABCD. Oke, kita coba jawab yang A. Oke, ternyata jawabannya yang A ya adik-adik. Kita lihat pembahasannya. Nah, diketahui keliling persegi panjang kecil adalah 30 cm. Ini ya, yang 5 yang kecil-kecil ini kelilingnya adalah 30 cm. Kita misalkan lebar persegi panjang kecil ini adalah X, lalu panjangnya kita misalkan Y,
Maka kita dapatkan Y ini itu sama dengan 4X. Lalu, sama-sama kita ketahui kalau keliling itu rumusnya adalah 2 panjang ditambah 2 lebar. Karena tadi kita ketahui kelilingnya 30 cm, maka karena panjangnya kita misalkan dengan Y dan lebarnya kita misalkan dengan X, lalu kita ganti dengan 2Y tambah 2X sama dengan 30 cm. Ini kita misalkan persamaan pertama. Kita substitusikan Y sama dengan 4X ke persamaan pertama. Maka kita dapatkan 2 dikali 4X ditambah 2X sama dengan 30 cm. 2 kali 4X, 8X, ditambah 2X sama dengan 30 cm. 8X tambah 2X adalah 10X, maka kita dapatkan X adalah 3 cm. Dan Y tadi adalah 4X, kita ganti nilai X ini dengan 3, maka kita dapatkan Y adalah 4 dikali 3, sama dengan 12 cm. Jika X adalah 3 cm dan Y adalah 12 cm, maka panjang AB adalah A ditambah Y, yaitu 15 cm. Dan AD itu adalah Y, yaitu 12 cm. Maka mudah saja kita bisa mencari luas persegi panjang ABCD, yaitu panjang dikali dengan lebar, yaitu 15 cm dikali 12 cm, sama dengan 180 cm persegi. Lalu kita cari keliling persegi panjang ABCD-nya, yaitu 2 panjang ditambah 2 lebar. 2 panjang, 2 dikali 15 cm adalah 30, lalu 2 lebar, yaitu 2 dikali 12, karena lebarnya adalah 12, adalah 24. Maka 30 ditambah 24 sama dengan 54 cm. Jadi jawabannya adalah yang A. Baik adik-adik, tibalah kita di penghujung pembelajaran kali ini. Nah, jadi apa yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran ini? Yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran kali ini adalah dalam teori kesebangunan dan kekongruenan, setiap objek yang kongruen sudah pasti sebangun. Namun, objek yang sebangun belum tentu kongruen. Thank you adik-adik, sampai bertemu di materi seru lainnya. Selamat belajar! Saya Silvi Jania Putri, banyak maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!